Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, Prodi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iit Permana STMT tentang urgensi inovasi pelayanan bidang administrasi publik di era disrupsi. Kajian pustaka. Yang pertama, administrasi publik. Yang kedua, inovasi sektor publik. Yang ketiga, pelayanan publik. Dan yang keempat, bentuk inovasi pelayanan publik. Kita bahas yang pertama, yaitu administrasi publik. Keban Dalam Putri Ismail Mayangsari dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa administrasi publik mempunyai peran yang sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Dengan berkembangnya ilmu administrasi publik, banyak fokus dalam disiplin ilmu administrasi publik yang dikaji oleh para ahli, salah satunya adalah pelayanan. Menurut Keban 2004, halaman 16, administrasi publik adalah medan di mana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik, khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik. Maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Dengan demikian, ketika administrasi publik mampu mengubah perilaku, keberadaan, dan kompetensi sumber daya yang ada, maka secara makro akan menunjukkan kesejahteraan suatu negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembenahan pola lama ke pola baru yang lebih dinamis dan tentunya inovasi dalam melaksanakan sebuah pelayanan. Pelayanan yang baik merupakan sebuah bentuk layanan yang dapat menimbulkan rasa puas dari setiap penggunanya, dan walaupun adanya kritikan, tetapi hal tersebut harus menjadi pendorong untuk peningkatan pelayanan ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu inovasi sektor publik. Perkembangan ilmu pengetahuan modern telah menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi lebih mungkin terjadi. Perkembangan pola pikir manusia yang semakin berkembang dan tentunya diakibatkan oleh beragam faktor serta timbulnya suatu permasalahan, bahkan fenomena baru di tengah kehidupan masyarakat menjadikan ide maupun gagasan yang bernilai inovatif. Faktor yang mempengaruhi inovasi pelayanan. Yang pertama, lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja, meliputi visi, misi, sarana dan prasarana sumber daya manusia, organisasi, manajemen, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, lingkungan eksternal, yaitu meliputi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro meliputi demografi, sosiologi, teknologi, politik, dan sosial, serta lingkungan mikro meliputi pelanggan dan pesaing. Lanjutan, kemajuan teknologi yang ada telah mempermudah bagi kehidupan masyarakat dan bahkan untuk kemajuan sebuah lembaga publik. Inovasi teknologi ternyata dalam implementasinya di bidang administrasi publik telah menjadikan pelayanan yang bersifat konvensional bertransformasi menjadi berkomputerisasi. Segala bentuk input, proses, dan tentunya output telah terintegrasi dengan komputer. Hal ini pula yang menjadikan inovasi sebagai leading factor dan upaya peningkatan sebuah pelayanan. Hal itu juga menuntut beragam informasi yang ada harus dikelola dengan baik. Misalnya telah muncul konsep tentang sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM. Di dalam sebuah lembaga, terutama di lembaga publik ataupun formal, sistem informasi manajemen dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, menurut Irfan 2018. Artinya, dari pengelolaan informasi yang baik berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan dan tingkat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan inovasi yang sederhana dalam peningkatan upaya perbaikan sebuah instansi publik. Inovasi menjadi langkah terbaik mengubah keadaan. Tipologi inovasi di sektor publik. Menurut Halvorsen, dalam Yogi S 2018 terdapat 6 tipologi inovasi di sektor publik. Yang pertama, a new or improved service. Yang kedua, process innovation. Yang ketiga, administrasi innovation. Yang keempat, system innovation. Yang kelima, conceptual innovation. Dan yang keenam, radical change of rationality.
Lanjutan, inovasi dapat digolongkan ke dalam tingkat keaslian, sumber daya manusia, dan sebuah efisiensi. Tingkat keaslian inovasi merupakan bentuk pemikiran manusia yang tentunya tidak memiliki kesamaan ide antara ide satu dengan ide yang lainnya. Keunikan dan keaslian sebuah ide atau gagasan merupakan inovasi murni yang jelas, serta dapat diukur dalam penerapan. Kemudian dibutuhkan sumber daya manusia sebagai pengendali dan pengelola dari inovasi yang ada, serta adanya efisiensi pelayanan sebagai bentuk penghematan anggaran dalam merealisasikan inovasi. Yang ketiga, pembahasan kita yaitu mengenai pelayanan publik. Menurut Robi CK 2016 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 33 pelayanan publik diselenggarakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pelayanan publik juga menjadi indikator keberhasilan dari penyelenggara pelayanan, khususnya lembaga pemerintah, dilihat dari segi kinerja. Kinerja menjadi indikator dan penentu keberhasilan dari pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan memenuhi aspek kebutuhan layanan dari masyarakat. Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif dan sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif, serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Robi CK 2016. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas dari sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM sangat diperlukan demi tercapainya pelayanan publik yang tentunya berkualitas pula. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendapatan barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyalur pelayanan publik. Yang keempat yaitu bentuk inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah pembaruan atau kreativitas maupun ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah atau value added. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi bisa diartikan sebagai pembaharuan atau kreativitas maupun ciptaan baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan. Dia NF 2014. Ada beberapa bentuk inovasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara pelayanan publik. Salah satunya menurut Dayang ED 2015 menyatakan bahwa terdapat 4 bentuk inovasi pelayanan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi ruang publik, mempercepat pelayanan, area permainan, dan jejaring sosial. Pemanfaatan media online pun menjadi salah satu hal yang dapat digunakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Layanan online merupakan layanan yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan publik dengan cara berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, penggunaan jaring sosial melalui Facebook, SMS, WhatsApp, dan telepon. Sebagai jalur penyampaian pelayanan dirasa cukup efektif. Hasil dan pembahasan. Ketiadaan informasi tentang prosedur penyampaian dan penyelesaian pengaduan, serta aparat yang bertanggung jawab menjadikan masyarakat tidak mampu untuk mengawasi proses penanganan pengaduan serta menyulitkan instansi pemerintah untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat. Mengetahui kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dikarenakan masyarakat enggan untuk menyampaikan keluhannya. Suci S 2012. Berdasarkan hal tersebut, maka inovasi dalam pelayanan publik harus melibatkan pemanfaatan dari teknologi informasi dan komputerisasi yang berkaitan dengan layanan yang bersifat daring. Ada beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang telah beroperasi di antaranya. Inilah Food Security, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Layanan Free Hotspot, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, serta gugus antisipasi cegah antrian panjang dengan antar obat ke rumah warga Belambangan Kabupaten Banyuwangi. Menurut Herianto M 2012 menyatakan bahwa efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan, serta ideal pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada